Nama kecil saya adalah Thomas Matulesi. Saya lahir di Ambon pada tahun 1783. Saya pernah menjadi tentara Inggris berpangkat sersan. Pada waktu itu, Belanda harus menyerahkan wilayah jajahannya, di antaranya Maluku kepada Inggris. Namun, kali ini tidak berlangsung lama. Setelah Perang Napoleon berakhir, Indonesia diserahkan kembali ke pihak Belanda. Seperti pada masa-masa sebelumnya, Belanda kembali memeras kekayaan bumi Maluku. Penindasan dan tindakan-tindakan kasar yang dijalankan Belanda jadi salah satu sebab bangkitnya penduduk Maluku melakukan perlawanan. Dan sasaran utama rakyat Maluku adalah mengembangkan kekuasaan Belanda dengan cara merebut benteng Dorset, lambang kolonial di Saparua. Pagi tanggal 16 Mei 1817, sebelum matahari terbit, penduduk sudah bersiap-siap hendak menyerbu benteng Dorset. Sementara itu, saya masih berada di Haria, 5 km dari benteng. 4 orang diutus untuk menjemput saya. Dalam pertemuan yang diadakan pagi itu, saya diangkat sebagai pimpinan penyerbuan ke benteng. Saya segera menyusun pasukan dan mengatur siasat. Pemuda-pemuda yang dulunya berdinas dalam ketentaraan Inggris dan teman-teman dekatnya dijadikan barisan inti. Tengah hari, saya memerintahkan pasukan saya menyerbu. Pasukan Belanda yang bertahan dalam benteng melepaskan tembakan bertubi-tubi. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap. Pasukan Belanda dipimpin Mayor Pitjes berusaha merebut kembali benteng Dorset. Saya bersama pasukan melakukan perlawanan. Pasukan Mayor Pitjes mundur. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai pasukan saya. Belanda kembali mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang kami. Pasukan saya kemudian mengosongkan benteng itu. Setelah kejadian itu, Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November 1817, saya ditangkap Belanda, dan puncaknya pada tanggal 16 Desember 1817, saya gugur dengan cara dihukum gantung. Semasa muda, saya bernama Gusti Inokartapati. Saya terlahir pada tahun 1797 sebagai pewaris tahta Kesultanan Banjar. Pada Maret 1862, saya dinobatkan sebagai Sultan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Bukan hanya diakui oleh suku Banjar, saya juga dihormati seluruh suku di sepanjang Sungai Barito. Saya melanjutkan perjuangan Sultan Hidayatullah yang ditipu dan diasingkan Belanda ke Cianjur. Saya ada di balik perang Banjar. Saya bersama ratusan prajurit menyerang tambang batubara Belanda di Pengaron 25 April 1859. Kecamuk perang demi perang pun saya mainkan. Belanda mengamuk, tapi saya tak juga kalah. Pujukan menyerah tak pernah ditanggapi oleh ahli saya. Nyawa saya pernah dihargai 10.000 gulden. Namun, tak seorang pun berniat mencelakai saya demi keuntungan pribadi. Sampai perang selesai, saya pun masih tetap bertahan. Saya meninggal karena sakit paru-paru dan cacat setelah bertempur di bawah kaki Bukit Bagantung, Tundakan, pada tanggal 11 Oktober 1862. Terkubur sekitar 91 tahun di hulu Sungai Barito. Nama saya mencuat karena Perang Badri. Mulanya, perang yang berlangsung lama itu merupakan perang antara kaum adat dan ulama di Sumatera Barat. Saya sendiri termasuk ulama. Nama asli saya adalah Muhammad Syahab. Ayah saya bernama Buya Rudi. Sebagai ulama dan memimpin masyarakat, saya dapat beberapa gelar, Peto Syarif, Malin Basal, dan Tuanku Imam. Saya disebut Tuanku Imam Bonjol. Bonjol sendiri merupakan daerah kelahiran saya. Saya memimpin kaum ulama dalam Perang Badri. Berawal dari konflik sesama masyarakat, peristiwa itu menjadi perang melawan Belanda. Masyarakat akhirnya sadar, mereka tak seharusnya saling menyerang, hanya karena persoalan adat dan agama. Apalagi audisi itu dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah. Kaum adat dan ulama akhirnya bersatu melawan penjajah. Belanda makin kewalahan. Sampai pada tahun 1824, Belanda mengajak kaum Badri berdamai dan perjanjian massal. Tapi, Belanda sendiri yang melanggar perjanjian. Perang berlanjut. Bala bantuan untuk Belanda datang dari Batavia. Rakyat semakin terdesak. Belanda kemudian mengajak saya kembali berunding pada 28 Oktober 1937 di Palupuh. Namun,
Saya dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, dipindahkan ke Ambon sampai Ibn Hasan. Pada 8 November 1864, saya meninggal di Pengasingan.